Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa Ziaul Haq, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, NIM 18102037, kelas Akuntansi Syariah A 2018. Saya akan menceritakan tentang periode Khalifah Bani Abbasiyah. Dinasti Khilafah Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan dan penguasa kedua setelah Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas atau paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama kekhalifahan ini berkuasa, mereka menerapkan pola kepemimpinan pemerintahan yang berbeda-beda dari setiap fasenya dengan menyesuaikan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada saat pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang agama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan yang diantara lain disebabkan oleh satu, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada khususnya. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan terang-terangan. Dengan masa waktu kekuasaan dinasti Abbasiyah ini membagi masa pemerintahannya. Pola pemerintahan dan politik masa kekhalifahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama itu pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua itu pada tahun 230 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai 440 Hijriah disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah disebut dengan masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sektor kota Baghdad. Faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah, ada beberapa hal yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan disertai juga situasi-situasi yang membuat dinasti sebelumnya menjadi lemah, yaitu timbulnya perselisihan politik antara Bani Umayyah dengan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Munculnya kalangan Khawarij disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan land reform yang tidak adil. Terbentuknya politik penyelesaian khilafah dan konflik dengan cara damai. Bertambah gigih pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Timbulnya paham Mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam Arab dengan non-Arab. Dalam drama besar politik dan perkembangan Islam, pemerintah Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu Al-Abbas tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Dalam drama besar politik dan perkembangan Islam, pemerintah Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu Al-Abbas tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Pada saat khutbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu menyebut dirinya sebagai As-Saffah kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu Al-Abbas As-Saffah dan Al-Mansur
Maka puncak kemasan dinasti ini terlepas dari banyaknya khalifah yang memimpinnya. Ada sekitar 37 khilafah yang tercatat pernah memimpin dinasti Abbasiyah ini. Namun hanya ada 10 khilafah yang menorehkan sejarah gemilang di dalam kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah ini. Ke-10 khilafah tersebut yaitu yang pertama ada As-Saffah tahun 750 Masehi, yang kedua ada Al-Mansur tahun 754 Masehi, yang ketiga ada Al-Mahdi tahun 775 Masehi, yang keempat ada Al-Hadi tahun 785 Masehi, yang kelima ada Ar-Rasyid tahun 786 Masehi, yang keenam ada Al-Amin tahun 809, yang ketujuh ada Al-Ma'mun tahun 813 Masehi, yang kedelapan ada Al-Mu'tasyim tahun 833 Masehi, yang kesembilan ada Al-Wasi tahun 842 Masehi, yang ke-10 ada Al-Mutawakkil tahun 847 Masehi. Yaitu 10 khalifah yang menorehkan sejarah gemilang di dalam kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangatlah singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya ia digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 hingga 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Bani Khawarizm, dan juga Syiah. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri ini, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Pada saat Abu Ja'far al-Mansur memerintah, ia membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu dengan pengembangan ilmu pengetahuan diantaranya, pertama menyalin buku-buku ilmu pengetahuan, yang kedua menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam, dan yang ketiga mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara. Kebijakan yang kedua yaitu pengaturan dan penertiban pemerintah. Kebijakan yang ketiga yaitu peningkatan ekonomi sosial, dan yang keempat adalah bidang politik. Dalam hal pengaturan dan penertiban pemerintah pada masa Al-Mansur mengeluarkan beberapa terobosan seperti menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan, menjalin kerjasama antar sektor aparat negara, dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat. Dalam segi peningkatan ekonomi, Al-Mansur mendirikan dan membangun kota baru yang semula yaitu Madinah As-Salam atau kota perdamaian menjadi Baghdad, yaitu nama Persia, yang berarti pemberian Allah. Di bidang politik, upaya pembinaan politik luar negeri, Khalifah Abu Ja'far mengadakan serangan dan penaklukan kota-kota yang dikuasai oleh Raja Bizantium, Kaisar Konstantin V. Sistem pemerintahan pada masa Al-Mansur amatlah berkembang, pengaruh Persia secara jelas. Dia mengangkat seorang wazir yang bertugas sebagai seorang koordinator antar departemen yang ada. Lalu Abu Ja'far juga mulai menerapkan tradisi prokoler. Di masa pemerintahannya, Abu Ja'far al-Mansur melakukan pembangunan di kota Baghdad. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan juga besi. Terkecuali itu, dagang transit antara timur dan barat juga membawa banyak kekayaan, dengan Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan
putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Adapun beberapa kebijakan yang diambil pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini diantaranya mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan itu yang pertama ada membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah. Yang kedua ada membangun tempat-tempat peribadahan. Yang ketiga ada membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Yang keempat ada mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Yang kelima ada membangun Majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid juga perhatiannya tertuju pada kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam, membuat dinasti Abbasiyah menjadi salah satu negara adikuasa dunia di abad ke-8 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah amir para khalifah Abbasiyah. Dia adalah raja yang agung pada zamannya. Konon, kehebatannya hanya dapat dibandingkan dengan Karel Agung pada tahun 742 Masehi sampai 814 Masehi di Eropa. Pada masa kekuasaannya, Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjelma menjadi metropolitan dunia. Jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban hingga abad ke-21 masih dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dunia. Masyarakat Baghdad merasakan dan menikmati suasana aman dan damai di masa pemerintahannya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, Harun ar-Rasyid memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Harun ar-Rasyid tutup usia pada 24 Maret 809 Masehi pada usia yang terbilang masih muda, yaitu 46 tahun. Meski begitu, pamor dan popularitasnya masih tetap melegenda hingga kini. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu tokoh dalam kitab 1001 Malam yang amat populer. Persaingan antara bangsa Persia dan dinasti Abbasiyah, di mana persaingan antara bangsa Persia dan Abbasiyah, di mana di masa-masa akhir pemerintahannya banyak sekali kondisi konflik yang terjadi dari tekanan internal maupun eksternal, yang mana ingin merebut serta menghancurkan kekhalifahan. Antara beberapa faktor yang terjadi, keruntuhan seperti adanya beberapa pengaruh yang masuk ke dalam tubuh kedinastian Abbasiyah, pengaruh Mamluk, pengaruh Bani Buwaih, dan juga pengaruh Bani Saljuk serta bangsa Turki. Selain itu, faktor-faktor penting lainnya seperti luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintah sangatlah rendah. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangatlah tinggi, dan keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangatlah tinggi. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Beberapa penyebab eksternalnya adalah ada persaingan antar bangsa, munculnya aliran-aliran sesat, terjadinya peristiwa perang salib, dan juga ekspansi serta penyerangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, yang akhirnya menjatuhkan dan merebut serta memusnahkan peradaban keilmuan Islam. Buruknya ekonomi negara, karena petinggi-petinggi atau penguasa Bani Abbasiyah yang suka berfoya-foya, Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama,
Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh dari al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara mulai menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadinya kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti, sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Gerakan-gerakan yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Tauriyah di Khurasan, Persia pada tahun 820 sampai 870 Masehi. Yang kedua ada Safariyah di Fars, Persia pada tahun 868 sampai 901 Masehi. Yang ketiga ada Tuluniyah di Mesir pada tahun 837 sampai 903 Masehi. Yang keempat ada Haswaniyah di Afghanistan pada tahun 962 sampai 1189 Masehi. Yang kelima ada dinasti Buaih di Iran pada tahun 905 sampai 1004 Masehi. Yang keenam ada dinasti Saljuk pada tahun 1055 sampai 1157 Masehi. Selanjutnya Perang Salib. Perang Salib pertama itu terjadi pada tanggal 26 November 1095 Selanjutnya Perang Salib. Perang Salib pertama itu terjadi pada tanggal 26 November 1095. Paus Urbanus II mengadakan pidato yang berapi-api dan menggemparkan seluruh umat Kristen di Clermont, Prancis dan menggema di seluruh Eropa. Isi pidato Paus Urbanus II yaitu Tuhan menghendaki yang demikian. Mendengar hal itu, negara-negara Kristen mempersiapkan tentara dengan persenjataan lengkap. Kemudian pergi berperang merebut Palestina untuk mendirikan Haikal Sulaiman. Inilah pasukan yang disebut tentara salib, karena serangannya yang dinilai suci oleh seluruh umat Kristen dan dipimpin oleh Godfrey. Pada permulaan peperangan, tentara salib berhasil mencapai Palestina. Kemudian mereka menduduki daerah sekitar sehingga dapat mendirikan benteng di Baitul Maqdis, Antiochia, Tripolisia, dan di Edessa. Korban dari serangan tersebut tidak kurang dari 70.000 jiwa. Mereka juga sangat bangga atas prestasi yang dilakukan oleh para tentara salib dalam merebut Baitul Maqdis. Baru pada tahun 1127 Masehi muncul seorang pahlawan Islam yang masyhur dan sekaligus sebagai gubernur di Mosul yang bernama Imaduddin Zanki. Beliau dan pasukannya dapat mengalahkan tentara salib di kota Aleppo dan Humah. Sejak saat itu tentara salib mulai merasakan kekalahan. Perang Salib kedua itu pada tahun 1147 sampai 1179 Masehi. Karena kekalahan yang pertama, Paus mengutus Raja Louis VII dari Prancis, Kekaisaran Konrad dari Jerman, dan putra Roger dari Sisilia. Dengan kedatangan tentara salib yang kedua, putra Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, yang menyambut pasukan salib dengan kemampuan yang tak kalah dengan ayahnya dan berhasil menundukkan tentara salib. Merasa tidak mampu mengalahkan musuh, tentara salib mengalihkan serangan ke arah Mesir. Di sana pasukan salib juga tidak dapat berbuat banyak karena terdapat pahlawan yang masyhur yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin dinasti Al-Ayyubiyah dan masih di bawah pengaruh dinasti Abbasiyah yang kemudian memisahkan diri. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga dapat merebut kembali Baitul Maqdis dari pasukan salib. Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Melihat kekalahan tentara salib, Eropa mengirim pasukan yang dipimpin oleh Frederick, Raja Austria dan Jerman dengan membawa 200.000 pasukan, dan bantuan datang lagi dari Eropa yang dipimpin oleh Richard si Hati Singa, sehingga tentara salib dapat merebut kota Oka dan membantai 3.000 orang dengan kejam. Tentara salib mencoba menyerbu kota Mesir, pusat pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, dan meninggalkan kota-kota yang mereka kuasai seperti Kaisaria, Yafa, dan Askolan. Melihat kesempatan ini, Salahuddin menyerbu musuh dari belakang dan dapat merebut kota tersebut dengan mudah.
Disinilah terjadi kejadian yang menggemparkan, di mana Sultan Salahuddin menyembuhkan Richard yang sedang sakit dengan sembunyi-sembunyi. Dengan begitu, Richard mengajukan gencatan senjata dan saling berdamai pada tahun 1192 Masehi. Sultan Salahuddin menyetujuinya. Setahun kemudian, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghembuskan nafas terakhir pada usia 75 tahun. Perang Salib keempat, Paus Silensius III mendengar berita meninggalnya Sultan Salahuddin. Kemudian dia menggerakkan tentara salib dari Eropa sebanyak mungkin untuk menyerang kaum muslimin. Tetapi serangan tentara salib yang keempat dan seterusnya tidak sedahsyat dan setangguh sebelumnya. Sebaliknya, pasukan salib tidak berhasil dengan penyerbuan-penyerbuannya. Akan tetapi, mereka nantinya akan terusir dari daerah timur pada tahun 1292 Masehi. Faktor-faktor terjadinya perang salib. Yang pertama itu ada faktor agama. Baitul Maqdis sebagai tempat suci Faktor-faktor terjadinya perang salib. Yang pertama itu ada faktor keagamaan. Baitul Maqdis sebagai tempat suci orang Kristen jatuh ke genggaman Islam, yaitu Bani Saljuk. Saat itu Bani Saljuk dapat memperluas kekuasaannya ke daerah Bizantium dengan merebut Armenia dan Asia Kecil. Hal itu terjadi pada masa Arselan dan Malik Syah pada tahun 1063 sampai 1092 Masehi. Lalu tahun 471 Hijriah, dinasti Saljuk dapat merebut Baitul Maqdis dari genggaman dinasti Fatimiyah. Dalam hal ini, orang Kristen tidak dapat lagi bebas berziarah ke tempat suci mereka karena penguasa Bani Saljuk menetapkan berbagai aturan kepada peziarah. Bagi orang Kristen Eropa, hal tersebut sangat menyulitkan sehingga perlu mengkampanyekan pembebasan Baitul Maqdis dari genggaman Bani Saljuk. Bagi orang-orang Kristen Eropa, berziarah ke Baitul Maqdis dapat menghapuskan dosa dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Karena keyakinan ini, upaya yang dilakukan oleh Paus Urbanus II untuk mengobarkan perang suci bukan saja dapat menyemangati golongan atas Eropa, tetapi juga membakar semangat rakyat bawah untuk bangkit dalam perang suci tersebut. Yang kedua, faktor politik. Peningkatan status sosial dapat dijadikan sebagai salah satu motif yang mendorong sebagian orang Eropa untuk berperang. Budak-budak yang bekerja di kebun-kebun mendapat peluang untuk memperoleh kemerdekaan melalui perang ini. Siapa yang ikut perang, maka mereka akan dimerdekakan. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert tahun 1071 Masehi, juga jatuhnya Armenia dan Asia Kecil ke genggaman Bani Saljuk, yang mana hal itu membuat geram orang Kristen Eropa. Kekaisaran Alexius Komnenus meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk memulihkan kekuasaannya di daerah yang diduduki Bani Saljuk dengan cara menyatukan seluruh pasukan dari Raja Barat untuk melakukan peperangan, yang kemudian mereka sebut dengan Perang Suci. Yang ketiga, faktor ekonomi. Para pedagang kota Venesia, Genoa, dan Pisa berambisi merebut sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur Laut Tengah guna untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Oleh karena itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang dengan maksud apabila pihak sekutu memperoleh kemenangan, maka kawasan itu dijadikan sebagai pusat perdagangan. Pasalnya, melalui jalur strategi tersebut, jalur Eropa dengan sendirinya akan bersambung dengan rute-rute perdagangan timur. Perang salib terbagi dalam berbagai tahapan tersendiri. Awal perang ditandai dengan pidato Paus Urbanus II di bagian tenggara Prancis tentang hasutan negara dan bangsa Eropa untuk merebut kota suci Palestina. Pidato ini berhasil menghimpun sejumlah penduduk perang. Yang selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ini diperkuat oleh ucapan Genghis Khan sendiri bahwa penaklukan-penaklukan dilakukan adalah semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit, membantu orang-orang miskin dan yang belum berpakaian. Sementara di wilayah Islam, rakyatnya makmur, sudah beradaban maju, tetapi kekuatan militernya sudah rapuh.